Perkembangan komputer dimulai sejak tahun 1940. Saat diciptakannya, komputer generasi pertama yang dicirikan dengan tabung hampa atau vacuum tube yang digunakannya. Kemudian, penggunaan transistor menggantikan tabung hampa menandai munculnya komputer generasi kedua yang berukuran lebih kecil. Sedangkan komputer generasi ketiga ditandai dengan digunakannya IC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Farhan dan saya Slamet Mulyadi akan mengulik lebih lanjut seputar cara kerja prosesor dan pembuatan komputer generasi ketiga IC, di mana nantinya akan dibagi ke dalam 3 sub-bahasan yang terdiri dari pembuatan komputer, komponen komputer, cara kerja komputer, contoh prosesor dan komputernya. Stay tune terus ya. Komputer generasi ketiga merupakan komputer yang diciptakan pada rentang tahun 1964 hingga 1970. Komputer generasi ketiga ini dicirikan dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Meskipun memiliki banyak kelebihan, termasuk dalam hal ukuran, transistor yang digunakan pada komputer generasi kedua tetap tidak bisa mengatasi panas yang timbul dalam pengoperasian komputer. Transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang berpotensi dapat merusak komponen di dalam komputer. Pada tahun 1958, Jack Kilby mengembangkan integrated circuit atau yang biasa disebut sebagai IC, sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pasir kuarsa digunakan sebab bahan ini dapat mengatasi panas yang timbul pada transistor. Dalam piringan silikon ini, Jack Kilby mengkombinasikan 3 komponen elektrik. Untuk kedepannya, jumlah komponen yang dipadatkan dalam chip tersebut semakin bertambah, bahkan hingga miliaran transistor seperti saat ini. Penemuan IC mengubah arsitektur komputer, memungkinkan dibangunnya komputer yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer pada generasi sebelumnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, komputer generasi ketiga menggunakan IC atau integrated circuit sebagai komponen dalam sirkuitnya, menggantikan penggunaan transistor tunggal yang selain memakan tempat juga menghasilkan panas yang berpotensi merusak komponen inti komputer. Selain IC, terdapat beberapa komponen lain yang mencirikan komputer generasi ketiga. Untuk lebih jelasnya, berikut ini komponen-komponen yang mencirikan komputer generasi ketiga. Yang pertama, penggunaan integrated circuit atau IC, piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor. Kemudian, penggunaan magnetic disk atau penyimpanan magnetik yang memiliki kapasitas yang besar hingga jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternal dan penyimpanan luar atau penyimpanan tambahan yang bersifat random access. Selanjutnya menggunakan terminal display visual atau monitor. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan suara. Selain komponen hardware, seperti yang telah disebutkan di atas, beberapa hal di bagian software dan kinerja komputer generasi ketiga juga berkembang sangat pesat. Berikut ciri komputer generasi ketiga lainnya. Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan BASIC. Sistem operasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer mulai digunakan. Integrasi hardware dan software mulai dilakukan melalui sistem operasi. Multiprocessing dan multiprogramming, dengan adanya sistem operasi, mesin dapat menjalankan beberapa program sekaligus. Kinerja komputer jauh lebih cepat, hingga 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi awal. Kapasitas memori yang lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter, lebih banyak dari komputer generasi sebelumnya yang hanya dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Lebih murah dan hemat listrik. Telah mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain atau jaringan komputer. Tidak hanya komputer, prosesor juga berevolusi dari berbagai generasi. Di sini, berhubung komputer yang dibahas merupakan komputer generasi ketiga, maka berikut ini contoh prosesor yang digunakan di generasi ketiga. Prosesor 80386DX.
Diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 1985. 80386 merupakan CPU 32 bit pertama. Dari titik pandang PC DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja sebagai 386SX pertama, walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 pun bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 33 MHz. Belakangan Cyrix dan AMD membuat clones atau tiruan-tiruan yang bekerja pada 40 MHz. 386 mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan protected pada 286. Pada prosesor 80386SX terdapat chip yang tidak lengkap yang sangat terkenal dari 38DX. Adapun perbedaan prosesor di tiap generasinya. Yang pertama, perbedaan clock speed, kemudian perbedaan besar cache size, dan banyaknya core dalam suatu prosesor. Kemudian prosesor baru atau pada generasi ke-8 lebih sedikit mengonsumsi daya listrik dibanding prosesor sebelumnya. Yang terakhir, perbedaan pada banyaknya bus system dan bus address. Adapun beberapa contoh komputer yang digunakan di generasi ketiga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, IBM System 360. Komputer yang diproduksi oleh IBM ini merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 diluncurkan pada tanggal 7 April 1964 dan telah menggunakan komponen IC dalam sirkuitnya. IBM S360 dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses, sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set kompatibel dan rentang harga. Yang kedua, Apple II. Apple generasi kedua merupakan perbaikan dari Apple generasi pertama yang dibuat dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pendiri Apple Inc. Apple II diperkenalkan kepada publik pada bulan April tahun 1977 di West Coast Computer Fair. Apple II menyimpan tampilan monitor dalam memori sehingga dapat menampilkan gambar. Selain desain casing dan keyboard yang dibuat sebaik mungkin, sehingga siap untuk langsung digunakan oleh penggunanya. Yang ketiga, PDC 808. Komputer uang diperkenalkan pada tahun 1968. Ini merupakan komputer pertama yang digunakan untuk otomatisasi. PDC 808 memiliki 4 KB memori dan 8 bit core memory. Yang keempat, UNIVAC 1108 dan UNIVAC 9000. Yang kelima, PDP 8 dan PDP 11. Yang keenam, Buroh 5700, Buroh 6700, dan Buroh 7700. Yang ketujuh, Honeywell 200. Yang kedelapan, NCR seri Century. Yang kesembilan, GE 600 dan GE 235. Yang kesepuluh, CDC 3000, CDC 6000, dan CDC 7000. Yang ke-11, RCA. Yang ke-12, Spectra 70. Yang ke-13, NEC PC. Sekian dari video pembahasan terkait materi cara kerja prosesor dan pembuatan komputer generasi ketiga IC. Saya Slamet Mulyadi Dan saya Muhammad Farhan turut mengundurkan diri. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.